Tapi satu yang jelas, ini mengubur mitos bahwa Hercules adalah preman sakti yang kebal bacok dan tahan peluru. Memasuki kawasan Tanah Abang, pasar dengan komunitas tekstil terbesar di Asia Tenggara. Dia kemudian merekrut banyak anggota dari beragam etnis dan suku untuk bergabung di dalam barisannya. 1997, kelompok Hercules ini terusir dari kawasan Tanah Abang setelah bentrok berdarah dengan kelompok Jawara Betawi yang dipimpin oleh seorang santri lulusan Tebu Ireng, Jawa Timur. Dikabarkan terdapat beberapa korban jiwa di kubu Hercules. Grip Jaya kemudian terlibat bentrok dengan beberapa ormas seperti Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah. Kemudian ada juga peristiwa pembakaran mobil polisi yang sedang melakukan penangkapan Ketua Grip Jaya di Cimanggis, Depok. Yang terakhir adalah penolakan besar-besaran oleh masyarakat Bali yang menolak kehadiran Grip Jaya di Provinsi Bali dengan alasan Provinsi Bali sudah memiliki sistem pengamanan yang berbasis budaya. Sejak lama hingga hari ini masih dipandang efektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban Bali. Premanisme berakar dari ketimpangan sosial, ekonomi yang tidak tumbuh proporsional, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparatur negara, kegagalan dunia pendidikan dalam pembentukan karakter dan peningkatan daya saing, dan melemahnya peran agamawan serta tokoh masyarakat untuk mendidik masyarakatnya. Premanisme yang tumbuh dengan subur adalah cerminan negara yang gagal dalam tata kelola bernegara dan berbangsanya. Ini biasaan ini, punya duit sedikit, punya jabatan sedikit, sudah sombongnya minta ampun tuh, ya kan? Memandang rendah orang-orang atau anggota masyarakat lain yang secara ekonomi dan status sosialnya berada di bawah kita. Selama kalian masih belum punya jet pribadi, sebelum kalian belum punya yachts pribadi, sudahlah jangan sombong dulu ya. Masih ada pantas-pantasnya kalau Khairul Tanjung, Abu Rizal Bakri misalkan. Agak sombong sedikit itu masih agak pantas lah. Teman-teman yang sekedar masih punya Pajero, Alphard, sudahlah, ya kan? Rendah hatilah sedikit. 5 tahun terakhir periode SBY 2009 sampai 2014 itu 3 kali lipat lebih besar ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dibandingkan masa 10 tahun Presiden Jokowi. Begitu juga dengan pembentukan karakter. Teman-teman tahu banyak lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah palsu. Akar yang lain yang menyebabkan tumbuh suburnya premanisme di Indonesia salah satunya adalah berkurangnya peran para agamawan, tokoh dalam masyarakat untuk mendidik. Padahal hukum adalah cara manusia untuk memperoleh keadilan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, untuk menyelesaikan sengketa-sengketanya dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat. Nah, bagaimana kalau hukum sendiri tidak bermartabat? Sesuai dengan falsafahnya, fiat iustitia ruat caelum. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Arif Ramadan Channel. Kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik sesuai dengan request teman-teman yang sudah berkomentar di kolom komentar konten yang sebelumnya. Di sana ada teman-teman yang merequest, coba bahas Grip dong, bahas Hercules dong kalau berani. Oke, kita akan bahas sesuai dengan request teman-teman. Kali ini kita akan bahas Hercules, Grip, ormas bergaya preman, dan bagaimana solusi penyelesaiannya. So, langsung saja, grab your coffee and light your cigarette. Hercules Rosalio Marsal, dia adalah seorang preman legendaris yang erat kaitannya dengan pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang ini kalau teman-teman belum tahu adalah pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Jadi tidak main-main. Hercules lahir di Dili, Timur Timur, sekarang bernama Timor Leste karena sudah merdeka ya. Beliau ini ternyata adalah mantan milisi pro integrasi. Jadi bagi teman-teman yang baru mendengar istilah pro integrasi, ini adalah milisi yang istilah militernya adalah Wanra, Pertahanan Rakyat, yang dibentuk oleh militer Indonesia dan dipersenjatai untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia khususnya di Timur Leste. Milisi pro integrasi ini berjuang melawan organisasi milisi pemberontak yang bernama Fretilin. Organisasi Fretilin ini bertujuan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dia berkeinginan Timur Timur menjadi negara sendiri yang merdeka.
Nah, teman-teman mungkin pernah dengar Jose Ramos Horta, Sanana Gusmao, Mari Alkatiri. Itu adalah beberapa tokoh Fretilin yang terkenal dan kemudian menjadi presiden atau perdana menteri di Timur Leste ketika merdeka. Peran Hercules dalam misi pro-integrasi ini adalah di bagian logistik. Dia mendapat julukan Herculesnya itu konon katanya karena teman-temannya pada kagum sama Hercules. Karena dengan tubuhnya yang kurus kering, dia ini mampu mengangkat beban logistik seberat 100 kilo. Dia gotong sendirian. Tentu sendirian ya. Kalau rame-rame dia tidak mungkin dijuluki sebagai Hercules. Mungkin Herlucu kali. Nah, di masa berjuang sebagai milisi pro-integrasi inilah Hercules mengalami nasib yang kurang baik. Dia mengalami musibah yang membuat mata kanannya cacat dan tangannya hingga lengan harus diamputasi. Ada beberapa informasi yang kini masih simpang siur mengenai penyebab cederanya dari Hercules ini. Ada yang bilang karena ledakan granat, ada yang bilang karena kecelakaan helikopter saat dia mengangkut logistik. Nah, ini ada beberapa versi. Tapi satu yang jelas, ini mengubur mitos bahwa Hercules adalah preman sakti yang kebal bacok dan tahan peluru. Beliau hanyalah seorang manusia biasa seperti pada umumnya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu disuntik jarum pun sama-sama sakit dan meringis. Pada tahun 1987, Hercules hijrah ke Jakarta. Hijrahnya ke Jakarta, Hercules ini tidak lepas dari cedera yang sudah kita bahas tadi. Hercules mendapat perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto sampai benar-benar pulih. Setelah Hercules benar-benar pulih, dia bersama teman-teman seperjuangannya di Timur-Timur dulu memasuki kawasan Tanah Abang, pasar dengan komunitas tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sedikit demi sedikit, Hercules membentur preman-preman yang ada di pasar Tanah Abang kala itu. Dia kemudian merekrut banyak anggota dari beragam etnis dan suku untuk bergabung di dalam barisannya, sehingga kemudian Hercules berhasil memperkuat posisinya dan di akhirnya dia berhasil menguasai Tanah Abang secara keseluruhan. Namun kekuasaan Hercules di pasar Tanah Abang tidak bertahan lama, sekitar 10 tahun kemudian, atau tepatnya sekitar tahun 1996 atau 1997, kelompok Hercules ini terusir dari kawasan Tanah Abang setelah bentrok berdarah dengan kelompok Jawara Betawi yang dipimpin oleh seorang santri lulusan Tebu Ireng, Jawa Timur yang bernama Ucu Kambing. Dikabarkan terdapat beberapa korban jiwa di kubu Hercules. Perseteruan antara Hercules dan Uju Kambing ini kemudian berakhir dengan damai, dengan Hercules dan Uju Kambing yang berteman bersahabat dengan baik. Tapi pasar Tanah Abang sudah bukan lagi kekuasaan dari Hercules, melainkan dikelola oleh Jawara Betawi, dipimpin oleh Uju Kambing dan kawan-kawannya. Namun meski sudah terusir dan bukan lagi sebagai penguasa Tanah Abang, Hercules justru memperluas kekuasaannya di seantero ibu kota. Seperti dalam hal perebutan aset, sengketa tanah, pengamanan tempat hiburan, dan ragam perselisihan yang menyebabkan kekerasan-kekerasan lainnya. Hingga pada tahun 2011, berbekal nama besarnya di dunia kekerasan dan premanisme, Hercules kemudian mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan, Ormas, yang bernama Gribjaya. Ormas Gribjaya ini kemudian dengan cepat menyebar di beberapa daerah di Indonesia. Tapi nama Gribjaya ini baru menjadi perbincangan masyarakat umum ketika Gribjaya kemudian terlibat bentrok dengan beberapa ormas seperti Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah. Kemudian ada juga peristiwa pembakaran mobil polisi yang sedang melakukan penangkapan Ketua Gribjaya di Cimanggis, Depok. Yang terakhir adalah penolakan besar-besaran oleh masyarakat Bali yang menolak kehadiran Gribjaya di Provinsi Bali dengan alasan Provinsi Bali sudah memiliki sistem pengamanan yang berbasis budaya. Sejak lama hingga hari ini masih dipandang efektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban Bali. Yang satuan keamanan ini ada di tiap desa yang bernama Pecalang. Masyarakat Bali percaya bahwa dengan sistem yang sudah ada di tiap desa kemudian dibantu oleh kepolisian sudah cukup untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Provinsi Bali. Kejadian-kejadian tersebut umumnya terjadi di 2025. Gribjaya kemudian menjadi perbincangan di awal 2025 hingga pertengahan 2025 ini. Sehingga ada sebagian masyarakat yang resah dengan kehadiran Gribjaya ini. Sebenarnya yang melakukan tindakan premanisme ini bukan hanya Gribjaya ya, semua ormas, semua orang yang melakukan tindakan kekerasan itu bisa disebut dengan premanisme. Ormas yang menggunakan cara-cara kekerasan atau premanisme tentu ini menyalahi kaidah dasar terbentuknya ormas karena ormas sejatinya ada sebagai alat
dari masyarakat sipil untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya, bukan kemudian merampas hak-hak masyarakat sipil. Premanisme itu tidak lahir dari ruang hampa, dia lahir dari akar tempat di mana dia tumbuh dan berkembang. Premanisme berakar dari ketimpangan sosial, ekonomi yang tidak tumbuh proporsional, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparatur negara, kegagalan dunia pendidikan dalam pembentukan karakter dan peningkatan daya saing, dan melemahnya peran agamawan serta tokoh masyarakat untuk mendidik masyarakatnya. Premanisme yang tumbuh dengan subur adalah cerminan negara yang gagal dalam tata kelola bernegara dan berbangsanya. Dengan begitu, solusi untuk menangkal premanisme ini tentu dengan mengurai persoalan-persoalan yang sudah kita jabarkan tadi, seperti ketimpangan sosial. Ini pemerintah harus serius menangani ketimpangan sosial ini, mengingat gini rasio kita itu sangat tinggi sekali ya. Kemudian ada juga peran masyarakat untuk mengurangi ketimpangan sosial ini. Di mana masyarakat kemudian berpartisipasi atau membantu untuk menghilangkan ketimpangan sosial atau paling tidak mengurangi ketimpangan sosial ini. Adalah untuk tidak memandang rendah kelompok atau anggota masyarakat yang lain yang dirasa berada di bawah kita secara status ekonomi, status sosial misalkan. Ini biasaan ini, punya duit sedikit, punya jabatan sedikit, sudah sombongnya minta ampun tuh, ya kan? Memandang rendah orang-orang atau anggota masyarakat lain yang secara ekonomi dan status sosialnya berada di bawah kita. Ini jangan salah, ini salah satu penyebab timbulnya premanisme. Karena orang itu sejatinya tidak ingin diremehkan. Ketika dia tidak punya duit, ketika dia tidak punya pendidikan yang baik, misalkan dia menggunakan cara-cara yang lain untuk tidak diremehkan oleh anggota masyarakat yang lain. Misalkan kalau dia itu hanya berbekal fisik, ya sudah dengan fisiknya kemudian dia berusaha untuk membuat daya tawarnya lebih tinggi. Ya, ini kemudian yang bisa memicu kekerasan dan premanisme. Nah, makanya berhenti untuk menyepelekan orang lain. Selama kalian masih belum punya jet pribadi, sebelum kalian belum punya yachts pribadi, sudahlah jangan sombong dulu ya. Masih ada pantas-pantasnya kalau Khairul Tanjung Abu Rizal Bakri misalkan agak sombong sedikit itu masih agak pantas lah. Teman-teman yang sekedar masih punya Pajero, Alphard sudahlah, ya kan? Rendah hatilah sedikit untuk menangkal premanisme yang akan tumbuh dari akar ketimpangan sosial ini, gitu loh. Jadi teman-teman bisa berpartisipasi untuk menangkal premanisme ini. Ini menjadi kendala serius nih bagi pemerintah kita selama 10 tahun terakhir. Dari 2014 sampai 2024. Ketersediaan lapangan pekerjaan sangat-sangat rendah. Dalam 10 tahun terakhir berdasarkan data BPS dan Satkernas, itu ada 10,5 juta lapangan pekerjaan baru yang diciptakan. Dalam 10 tahun hanya 10,5 juta lapangan pekerjaan yang tercipta di sektor formal di Indonesia. Ini turun drastis 10 tahun ini masa kepemimpinannya Pak Presiden Joko Mulyono atau Joko Widodo itu ya kan. Dibandingkan dengan periode terakhirnya Pak SBY aja tahun 2009 ke 2014 itu ada 15,6 juta lapangan pekerjaan baru sektor formal yang diciptakan di Indonesia. 5 tahun terakhir periode SBY 2009 sampai 2014 itu 3 kali lipat lebih besar ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dibandingkan masa 10 tahun Presiden Jokowi. Itu ya bagi teman-teman yang muja-muji Pak Jokowi ya silakanlah teman-teman ya. Apa argumentasinya? Aku pengen denger itu. Coba di kolom komentar. Padahal jumlah angkatan kerja baru, yaitu orang-orang yang butuh pekerjaan, yang baru lulus SMA, yang baru lulus kuliah misalkan, di Indonesia ini ada hampir 5 juta orang. Sedangkan ketersediaan kerjanya sangat terbatas sekali. Kalau 10,5 juta dalam 10 tahun, berarti per tahun itu hanya ada 1 juta lapangan pekerjaan baru. Dari hampir 5 juta itu, yang terserap di sektor formal hanya 1 juta. Hampir 4 juta ini kan terancam madesu. Yang ini kemudian menjadi potensi tumbuhnya premanisme di masa mendatang. Hanya 20% yang terserap, yang 80% terancam masa depan suram. Tentu tumbuhnya premanisme ini tidak muncul dari orang-orang yang sudah terserap di sektor formal. Gila kali ya, sudah jadi PNS, sudah jadi pegawai BUMN misalkan, kemudian menjadi preman kan tidak mungkin. Pasti ini berasal dari hampir 80% tadi yang tidak terserap di sektor formal. Maka diharapkan pemerintahan Pak Prabowo ini mampu menciptakan peluang pekerjaan baru di sektor formal yang lebih besar daripada Pak Jokowi. Atau lebih baik lagi kalau bisa melampaui capaiannya Pak SBY yang 15,6 juta lapangan pekerjaan baru yang diciptakan selama 5 tahun agar bisa melampaui para pendahulunya ini kayak Pak Jokowi dan Pak SBY.
Kita juga bersyukur sekarang mulai ada wacana untuk pembatasan usia kerja. Nah, sebelumnya kan harus fresh graduate itu, di bawah 25 tahun yang bisa terserap di sektor formal misalkan itu harus dihapuskan. Ini sudah digodok wacananya di Kemenaker karena itu juga merampas hak masyarakat untuk mendapat pekerjaan. Bagaimana kalau sudah di atas 25, di atas 30, misalnya di atas 40, tapi dia punya skill, dia punya keterampilan yang sebenarnya memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan itu. Ini kan kemudian merampas hak masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kalau dalam akar-akar lain yang menyebabkan tumbuh suburnya premanisme ini seperti gagalnya dunia pendidikan untuk pembentukan karakter dan penguatan daya saing misalkan, ya ini memang sudah masalah yang terus-menerus kita alami sejak Indonesia merdeka sampai hari ini. Sumber daya manusia Indonesia itu dipandang masih sangat rendah dan memiliki daya saing yang rendah di mata dunia. Beberapa contoh yang bisa kita sajikan ke teman-teman, kita bisa lihat di sekitar kita lah. Bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini kalau mengirim tenaga kerja itu biasanya tenaga kerja kasar. Kalau dibandingkan dengan Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand, kita masih kalah jauh. Mereka itu tenaga kerjanya ketika dikirim ke luar negeri biasanya tenaga kerja yang high skill. Mereka tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus yang kemudian bekerja di luar negeri. Sehingga bangsa Indonesia ini sering diremehkan oleh bangsa yang lain itu dalam hal daya saingnya. Pendidikan gagal untuk membentuk lulusan yang memiliki daya saing yang tinggi. Begitu juga dengan pembentukan karakter. Teman-teman tahu banyak lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah palsu. Akar yang lain yang menyebabkan tumbuh suburnya premanisme di Indonesia, salah satunya adalah berkurangnya peran para agamawan, tokoh dalam masyarakat untuk mendidik masyarakatnya. Ini sudah kecenderungan yang kita alami dalam beberapa dekade terakhir ya kan. Ada yang mengaku keturunan nabi tapi hanya diajarkan untuk mencintai dia sebagai zuriyah nabi, tidak diajarkan untuk mencintai sesama bangsanya, untuk mencintai sesama umat, mencintai sesama manusia, memandang manusia ini semuanya bermartabat. Tidak, fokus hanya untuk semuanya, untuk mencintai dan menghormati kehabaibannya. Ya. Itu kan disorientasi dalam dakwah. Ini kemudian yang menyebabkan banyak pihak berkurang respect-nya terhadap para agamawan. Padahal di sisi yang lain, banyak juga agamawan-agamawan yang masih mencerahkan. Kalau kita tahu ada Ustadz Abdus Somad, misalnya Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, dan lain sebagainya. Cuma mereka ini kan hanya beberapa dibanding dengan banyaknya agamawan-agamawan tadi yang bukannya membimbing masyarakat untuk memiliki daya saing, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia, malah menyebabkan IQ masyarakat turun berjamaah karena cerita-ceritanya, karena cerita-cerita khayalnya. Nah, yang terakhir yang saya sajikan sebagai akar tumbuhnya premanisme di Indonesia adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparatur negaranya. Lah, ini bahaya sekali nih. Padahal hukum adalah cara manusia untuk memperoleh keadilan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, untuk menyelesaikan sengketa-sengketanya dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat. Nah, bagaimana kalau hukum sendiri tidak bermartabat? Lah, ini yang menjadi persoalan besar kemudian. Masyarakat kemudian kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan aparatur negara. Ini bahaya sekali. Ini kemudian bisa memancing, memantik lahirnya anarki. Anarki itu teman-teman yang harus pahami adalah satu kondisi ketika orang merasa tidak terikat dengan apapun. Ini yang membuat kemudian negara bisa berujung pada keambrukan gitu. Harapan kita sebagai masyarakat Indonesia berharap betul pada pemerintahan yang baru ini, pada Presiden Prabowo Subianto untuk menata, mengatur ulang dan membenahi masalah-masalah penegakan hukum di Indonesia agar tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, agar memberi rasa keadilan kepada masyarakat Indonesia. Sesuai dengan falsafahnya, fiat iustitia ruat caelum. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Di kesempatan ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi teman-teman yang sudah request di kolom komentar video sebelumnya. Nah, teman-teman yang ingin saya membahas sesuatu di video-video saya selanjutnya, silahkan komen di bawah ya, di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, saya ingin tahu apa pandangan teman-teman, yang pro maupun yang kontra. Jika sepakat dengan ulasan saya, silakan berikan komentar. Jika kontra dengan pendapat saya, silakan berikan masukan yang sebaik-baiknya. Kita akan berjumpa di video-video yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa.